Baik, Bapak Ibu, untuk part berikutnya kita akan memilih ya, mencoba untuk yang kedua adalah pemilihan ya, atau bisa disebut adalah polling ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita ngomongin polling berarti tidak ada salah yang benar ya, berarti banyak-banyakan suara ya Bapak Ibu. Tapi tidak masalah, kita mungkin bisa pakai mungkin untuk suatu permainan atau seperti apa ya. Oke, kita coba aja. Oke, kita bring collection. Sama di sini kita akan nulis pertanyaan. Saya akan tulis saja bagaimana perasaan Anda. Bukan. Mungkin saya akan tulis kelinci lebih suka makan. Oke, karena kita kalau Bapak Ibu mau menggunakan empat-empatnya boleh, tapi kalau misal kita cuma ingin pakai dua saja, misalkan di sini ada tombol hapus opsi, Bapak Ibu tinggal klik saja, kemudian tinggal klik saja. Kita mau pakai dua opsi saja. Di sini saya akan menulis wortel, kemudian di berikutnya saya akan menulis rumput. Oke. Saya Bapak Ibu di sini kita tidak bisa merubah warna kotakannya, ya. Jadi sudah default dari quizzes untuk kotak seperti ini. Jadi sudah tidak masalah ya. Yang penting nanti akan muncul pollingnya. Oke. Karena kita cuma punya dua polling, ya silakan Bapak Ibu sesuaikan aja untuk waktunya berapa detik, 10 detik. Kemudian apakah perlu answer? Ya kalau untuk polling sebenarnya tidak usah nih Bapak Ibu ya. Karena kita berdasarkan polling. Kemudian kita simpan saja. Oke, simpan. Pertanyaan sudah muncul di bawah, Bapak Ibu. Ya, sudah ada polling ya. Oke. Jadi polling untuk pemilihan saja Bapak Ibu, coba kita lihat, kita review ya, kita nanti seperti apa hasilnya. Oke, saya lanjut ke berikutnya. Berikutnya adalah esai atau I'll fill in the blank question, yaitu mungkin lebih bisa dibilang pertanyaan jawaban esai. Kita nih Bapak Ibu, saya akan klik. Nah, di sini agak berbeda dengan pilihan ganda, yang Bapak Ibu bisa menulis. Misal saya akan menggunakan gambar ya. Kalau kita tuliskan tinggal klik aja, guys. Sekarang coba saya gunakan gambar. Oke, saya akan mengambil gambar yang saya bikin. Oke, seperti ini saya simpan. Nah, tinggal kita tulis saja berapa apel di samping. Berapa jumlah apel begini? Berapa jumlah apel? Oke. Di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah persis mengandung angka pasti. Ya, karena kita ngomongin angka, berarti kita tulis angka pasti terlebih dahulu. Jawabannya adalah 6. Ya. Oke. Kita kasih aja waktunya 10 detik. Berarti kalau dia menjawab 6, pasti betul. Kita simpan dulu, berikutnya kita akan coba yang 2 ya, Bu. Baik, Bu, kita simpan dulu. Kemudian yang berikutnya, kita akan bikin lagi sama, pertanyaan yang sama. Bapak Ibu tinggal pilih yang kuning ini ya, klik. Kemudian kita tulis lagi salah satu gunung tertinggi di Indonesia yang berada di Pulau Lombok adalah, coba Bapak Ibu Rinjani ya Bapak Ibu. Kalau kita tulis sama persis, maka di sini kita tulis Gunung Rinjani. Kemudian kita tambahkan alternatif ya, atau mengandung. Kita ganti mengandung, kalimat mengandung Rinjani. Kita tambahkan lagi. Kalau angka tidak mungkin ya Bapak Ibu. Ya, jadi kita nggak mungkin, kita tekan tulis lagi, mengandung lagi Gunung Rinjani, Gunung Api Rinjani. Ya. Kalau sudah, di sini kita tidak ada jawaban yang double ya Bapak Ibu, pasti satu aja. Kita sesuaikan aja waktunya, misal 30 detik. Kemudian kita simpan saja.
Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk esai ada 3 opsi pilihan. Kalau yang pertama kalau angka seperti ini sudah pasti hasilnya sudah angka ya, jadi angka pasti. Kemudian kalau kita menggunakan teks ya, bisa asli persisnya adalah Gunung Rinjani, alternatif kalau mengandung kalimat Rinjani, satunya adalah Gunung Api Rinjani gitu Bapak Ibu. Oke, itu untuk membuat kuis esai. Oke, berikutnya, untuk menu berikutnya, ada open-ended question. Ini lebih ke arah secara pribadi ya, secara pengisian secara pribadi. Jadi tidak ada posisi benar atau salah, karena pasti dinyatakan benar gitu ya untuk open-ended ini. Tidak dinilai lebih jelasnya. Oke, saya akan klik open-ended question ya. Klik, semisal saya tulis deskripsikan tentang diri Anda. Oke. Jadi di sini nanti peserta akan menulis tentang apa sih deskripsi dari diri Anda atau diri kita masing-masing ya, akan ditulis di sini. Kemudian berapa waktunya, kita sesuaikan 1 menit gitu Bapak Ibu ya. Kemudian kita menyimpan. Apakah di sini perlu? Sesuaikan dengan jenis pertanyaannya ya Bapak Ibu. Jadi tidak setiap pertanyaan atau setiap saya perlu dikasih eksplanasi. Oke, kita simpan. Ya, kita sudah punya beberapa jenis tipe pertanyaan, mulai dari pilihan ganda yang dibaca dengan beberapa mode tipe, kemudian ada polling, kemudian ada question, kemudian ada open-ended ya, atau sebuah pendapat pribadi gitu. Kemudian yang terakhir adalah slide, ya Bapak Ibu. Jadi di sini fitur slide ini lebih ke arah kita kalau mau bikin presentasi. Tadi di part sebelumnya ada pilihan kuis sama presentasi ya Bapak Ibu. Kalau di part 2 part 3. Nah, kalau kita mau coba silahkan Bapak Ibu klik saja. Kemudian akan muncul tulisan seperti ini, we will export this quiz to new lesson. Kuis akan diimport ke pembelajaran yang baru. Kamu dapat menambah slide padanya. Oke. Setelah kita create, kita akan langsung dilempar Bapak Ibu ke menu yang presentasi. Seperti ini mungkin munculnya. Ya. Ini sudah by presentasi ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa nambah slide ya. Tambahkan slide baru dan sebagainya. Ini kalau kita masuk ke slide. Jadi kalau misal Bapak Ibu mau bikin teori atau bikin materi yang teks dulu nih ya, pengertian bla bla bla, kemudian slide berikutnya pertanyaan, Bapak Ibu bisa menggunakan ini. Oke, seperti itu dulu Bapak Ibu untuk jenis-jenis pemilihan pertanyaan ya Bapak Ibu. Oke, saya kembali dulu di sini ya. Berikutnya untuk cara simpannya Bapak Ibu. Ini kalau disimpan ya, kita pasti akan disuruh mengisi terlebih dahulu settingannya ya. Saya akan tulis saja di sini dasar. Saya akan menggunakan gambarnya dari Google saja. Semisal saya taruh gambar ini, masukkan ya. Jadi untuk gambar depannya, gambar dashboardnya Bapak Ibu. Kemudian di sini bahasanya bisa kita pilih mau pakai bahasa apa? Pakai bahasa Indonesia saja ya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada pilihan nilai ya untuk kelas berapa. Oke, grade ya, mungkin bahasa Indonesia bukan nilai tapi grading itu berarti kelas 1 sampai berapa gitu ya. Misalnya sampai kelas 2 gitu. Kemudian di sini bukan siapa sih yang bisa lihat kuis ini ya, publik, semua orang bisa lihat ya. Kita simpan saja. Judulnya sebentar. Dasar pengetahuan umum. Kita simpan. Oke, kalau sudah, kita akan dikembalikan ke menu dashboard kita. Dan akan muncul menu-menu seperti ini ya, kalau misal kita lakukan review dan sebagainya. Oke. Berikutnya, tadi kita sudah bikin ya. Berarti berikutnya kita tinggal gimana sih hasilnya ya Bapak Ibu. Kita akan coba seperti apa untuk hasilnya. Baik,
Bapak Ibu guru. Berikutnya kita akan coba hasil yang sudah kita bikin ya Bapak Ibu. Seperti apa hasilnya, Bapak Ibu bisa klik review ya Bapak Ibu. Jadi sebelum kita kasih ke anak-anak, kita bisa review terlebih dahulu kuis yang sudah kita buat, apakah sesuai atau perlu ada perbaikan lagi. Setelah Bapak Ibu klik review saja, nanti kita akan dilempar ke halaman browser baru yang tampilan kurang lebih seperti ini ya. Ada judul, ada gambar, ada jawab pertanyaan oleh siapa, kemudian aktivitas terbaru karena saya sudah melakukan checking terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Jadi di sini ada beberapa pilihan. Ini tema ya, Bapak Ibu misal mau ganti temanya, saya misal ganti yang ini ya. Nanti ketika kita sudah mulai gamenya, maka temanya akan muncul. Oke, pertama saya akan coba lagi ya. Tadi sudah kita mencoba, kita coba lagi. Nih, tema sudah berubah. Oke, saya mulai menjawab. 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 2. Suaranya akan beda-beda. Ya, kalau kita ngasih meme ada muncul memenya. Oke, keren. Ya, itu. Nah, ketika kita benar, tadi kita sudah mengasih add and explanation, maka akan muncul fakta unit dan kelinci adalah, nah, itu ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa berkreasi sendiri, mau dikasih fakta unik apa yang sekiranya bisa menambah pengetahuan mereka. Kemudian saya lanjut, untuk leveling, peringkat, kemudian cuma di sini, misal saya Bapak Ibu pertama saya akan ngisi salah dulu, harusnya 6 ya. Oke, saya salah dulu. Kalau salah dia akan berjalan, ya kan, kita ranknya turun Bapak Ibu, ya. Nah, di samping kelinci. Nah, kita akan dapatkan power up Bapak Ibu. Ya, power up nanti saya akan jelaskan satu per satu nanti. Oke. Cara untuk melakukan pengaktifannya, tinggal Bapak Ibu klik aja, kursor arah sini aktifkan, kemudian Bapak Ibu jawab aja tentang robot. Nah, ini polling ya, jadi ada yang salah atau benar. Karena polling. Oke, turun sini. Nah, tadi kan kita menggunakan Tarizani dan sebagainya ya. Saya akan tulis adalah Rinjani ya. Ini mengandung kalimat Rinjani ya. Kalau kita enter benar berarti dia benar. Nah, seperti itu. Karena mengandung kalimat Rinjani. Nah, sepakat oleh Pada Tiga, Pak Soekarno, Pak Habibie, dan Pak Soeharto. Nah, ini dari caption question itu penebusan apabila kita salah. Di sini kan kita tadi salah jawabnya 7, soalnya kita jawab 6 ya. Oke. Nah, ada memenya lagi. Kita bisa hapus nanti memenya ya. Jadi di settingan awal tadi bisa kita hapus. Ya, seperti ini. Oke, Bapak Ibu. Berikutnya, kalau kita menggunakan kartu flash ya Bapak Ibu. Coba ini. Sebenarnya di sisi kini bagian kanan ya. Bagian kanan layar kita. Di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu bisa pakai juga nantinya ya. Sama. Oke, coba contoh atau pop up gitu ya, usah sudah dipelajari atau yang sudah dibuat. Di sini ada kartu flash ya, coba kita klik ke kartu flashnya. Nah, maka kita akan di bawah ke permainan kartu flash ya. Wortel dalam perusahaan kalau benar kita balik, maksudnya kelinci. Nah, ini ada kartu flash Bapak Ibu. Bisa lanjutkan 1 tambah 1, bisa balik, betul 2, oke. Kita lanjut. Siapakah? Harusnya ada 3, kita balik ada 3, nanti pilihannya. Oke, kita lanjut. Berikutnya berapa jumlahnya? Kita balik. Ya, ini kayak permainan itu ya, kartu. Kalau benar, hasilnya poin gitu ya. Kalau di sini tidak menggunakan poin ya. Oke, bisa saya balik. Ini adalah kalimat yang persis. Ya, diambil. Mungkin balik ada kelinci. Ya, jadi alat penulis tadi tidak muncul ya Bapak Ibu. Oke, sini tidak ada poinnya untuk permainan flashcard. Oke, seperti itu. Jadi nanti kan kita coba lagi flashcardnya untuk yang real ya Bapak Ibu. Seperti apa.
hapus dulu. Oke, berikutnya kita akan coba berikan kuis ini secara live ke anak-anak ya. Nanti saya akan coba lewat smartphone saya untuk melihat hasilnya seperti apa nanti ya tesnya. Oke, seperti itu dulu. Sampai bertemu di part selanjutnya. Terima kasih.